Bilangan 1 ayat 1 sampai 54. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Syedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Jurisyadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel bin Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Fedazur. Dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gedeoni. Dari suku Dan, Ahiezer bin Amisyadai. Dari suku Aser, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Elisyafat bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu, dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
Jumlah yang dicatat dari suku Manase ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asyir disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asyir ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Bilangan 2 ayat 1 sampai 34. Suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panji ialah Laskar Yehuda. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netanel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Zebulon, pemimpin dari Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Mereka lah yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Yesudeur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Jurisjedai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad.
Pemimpin Bani Gad ialah Elisyapat bin Rehuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka lah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi. Di tengah-tengah laskar yang lain itu sama seperti mereka berkemah. Demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri 45.100 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manase. Pemimpin Bani Manase ialah Gamaliel bin Fedazur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin, pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gedoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Mereka lah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji laskar Dan adalah di sebelah utara menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Dan ialah Ahiezer bin Amisyadai. Pasukannya terdiri 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Aser. Pemimpin Bani Aser ialah Pagiel bin Okran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Kemudian suku Naftali. Pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Dan ada 157.600 orang. Mereka lah yang terkemudian berangkat menurut panji-panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 630.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaum dan sukunya. Bilangan 3 ayat 1 sampai 4 dan masuk ke bilangan 3 ayat 1 dan masuk ke bilangan 4 ayat sampai 49. Orang Lewi. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung, Nadab, kemudian Abihu, Eleazar dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatan pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel.
baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat. Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson dan kaum-kaum mereka, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat dan kaum-kaum mereka ialah Amran, Ihar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari dan kaum-kaum mereka ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum orang Lewi yang ada dalam puak-puak mereka. Puak Gerson terdiri dari kaum Libni dan kaum Simei, itulah kaum-kaum Gerson. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 7.500 orang. Kaum-kaum Gerson ini berkemah di belakang kemah suci di sebelah barat. Pemimpin puak Gerson ialah Elisyapat bin Lael. Yang harus dipelihara oleh Bani Gerson dalam kemah pertemuan ialah kemah suci dan kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran, dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Puak Kehat terdiri dari kaum Amran, kaum Isar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisapan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mezbah-mezbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar anak Imam Harun, yang mengawasi mereka yang memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi, itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Zuriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu, juga tiang pelataran sekelilingnya, alas, patok, dan talinya. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur di depan kemah pertemuan ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel, tetapi orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Jumlah orang Lewi yang sesuai dengan titah Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah jumlah mereka, dan ambillah orang-orang Lewi bagiku. Akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan. Orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Maka Musa mencatat semua anak sulung yang ada pada orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Semua anak sulung laki-laki yang dicatat namanya dalam pencatatan itu, yakni yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.273 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Sebagai uang tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi, haruslah engkau mengambil 5 sikal seorang. Engkau harus mengambilnya menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Berikanlah perak itu kepada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang yang kelebihan itu. Lalu Musa mengambil uang tebusan
untuk orang-orang yang melebihi jumlah mereka yang telah ditebus oleh orang Lewi itu, daripada anak-anak sulung Israel diambilnya perak 1365 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Maka Musa memberikan uang tebusan itu kepada Harun dan anak-anaknya sesuai dengan titah Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bilangan 4, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri dari antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 30 tahun sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban. Kendi korban curahan juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain kirmizi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung meja itu. Lalu mereka harus mengambil sehelai kain ungu tua dan menudungkannya kepada kandil untuk penerangan dengan lampu-lampunya, sepi-sepi dan penada-penadanya, dan segala perkakas minyaknya yang dipakai untuk menguras kandil itu. Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Di atas mezbah dari usungan itu mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Lalu mereka harus mengambil segala perkakas yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. Dan mereka harus membersihkan mezbah itu dari abu, lalu membentangkan sehelai kain ungu muda di atasnya. Sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, garpu, penyodok, bokor penyiraman, segala perkakas mezbah itu. Dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung mezbah itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tetapi Eleazar anak Imam Harun bertanggung jawab atas minyak untuk penerangan, ukupan dari wangi-wangian, korban sajian yang tetap, dan minyak urapan. Ia bertanggung jawab atas segenap kemah suci dan segala isinya, yakni barang-barang kudus dan perabotannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, perhatikanlah supaya puak Kehat dan kaum-kaumnya jangan musnah binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Inilah yang harus kamu lakukan bagi mereka, supaya mereka tinggal hidup dan jangan mati. Apabila mereka mendekat ke barang-barang maha kudus, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam dan menempatkan mereka masing-masing di tempat tugasnya dekat barang yang harus diangkat. Tetapi janganlah orang Kehat masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu walau sesaat pun, nanti mereka mati. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah juga jumlah Bani Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada sekeliling kemah suci dan mezbah,
dengan talinya dan segala perkakas untuk pekerjaan jabatan mereka. Dan mereka harus melakukan segala tugas yang perlu berkenan dengan semuanya itu. Seluruh pekerjaan jabatan Bani Gerson harus dilakukan sesuai dengan perintah Harun dan anak-anaknya, yakni segala tugas pengangkatan barang dan pekerjaan jabatan itu. Kamu harus membuat mereka penanggung jawab atas segala yang harus diangkat mereka. Itulah tugas kaum-kaum Bani Gerson di kemah pertemuan. Mereka harus mengerjakan di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun itu. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan: papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok dan tali-talinya, serta segala perkakasnya, semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat mereka itu. Itulah tugas kaum-kaum Bani Merari, yakni seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan yang harus dilakukan di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dan dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bilangan 5 ayat 1 sampai 4 mengenai peraturan mengenai orang-orang yang najis. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat kemah pertemuan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Bilangan 5 ayat 5 sampai 10. Peraturan mengenai penebusan salah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel,
Apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah yang mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan perdamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Bilangan 5 ayat 11 sampai 31. Hukum mengenai perkara cemburuan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan, dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suaminya itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suaminya itu sehingga menjadi cemburu terhadap istrinya walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam, dan orang itu harus membawa persembahan kepada perempuan itu sebanyak 1/10 epa tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkan minyak dan yang tidak dibubuhi kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada Tuhan. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong pada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini. Tetapi jika engkau padahal engkau di bawah kuasa suamimu berbuat serong dan mencemarkan dirimu oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau, dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu, sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu." Dan haruslah perempuan itu berkata, "Amin, amin." Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih. Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatan dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan mendapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan. Kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya padahal ia di bawah kuasa suaminya, atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya.